Parandoro, kita tidak pernah tahu burung perkutut yang kita miliki itu berasal dari mana. Apakah itu berasal dari tempat-tempat yang biasa atau mungkin dari tempat-tempat yang bersifat gaib? Kan ada dikatakan sebagai perkutut punden, berasal dari makam, berasal dari tempat-tempat pemakaman, dari sebagai ritual, sebagai upaya kita memohon perlindungan dari Gusti Allah. Kita berdoa seraya dengan membersihkan, kita mandikan perkututnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, selamat datang kembali, bertemu kembali bersama kami Cah Bejo, saluran pemerhati sejarah budaya dan adat istiadat Nusantara. Belajar apapun, mari kita kaitkan dengan kebudayaan bangsa dan leluhur kita, agar kita memperoleh manfaat bagi kemaslahatan dan kebaikan. Parandoro, pada pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berdiskusi tentang sebuah informasi atau ya istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan perkutut punden, atau juga ada orang yang mengatakan perkutut yang berasal dari tempat-tempat mistik atau tempat-tempat angker dan tempat-tempat yang mungkin memiliki aura-aura dari dunia gaib. Lebih jelas, tetap ikuti kami. Parandoro, tentu sebagai pemilik burung perkutut, pemelihara burung perkutut yang sudah bertahun-tahun, kita mengenal istilah perkutut punden atau perkutut yang berasal dari tempat-tempat angker, tempat-tempat yang memiliki aura-aura menakutkan dan menyeramkan. Kemudian bagaimana kita mensikapi apabila kita memiliki perkutut tersebut? Oleh karenanya kita perlu bertukar pengalaman dengan sesama penghobi atau dengan orang-orang yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan burung perkutut dari tempat-tempat yang dikatakan tadi memiliki aura menyeramkan. Sebenarnya Parandoro, kalau kita berpikir secara mendasar dan terbuka, bahwa yang dinamakan burung perkutut itu awal mulanya adalah berasal dari alam, berasal dari luar pemukiman manusia. Ada yang dari hutan, ada yang dari mungkin sawah, ada juga dari tepian laut, ada yang berasal dari pinggir sungai, ya macam-macam. Karena sejatinya binatang itu asalnya bukan dari pemukiman, tapi dari luar pemukiman. Oleh karenanya tentu termasuk burung perkutut ada yang berasal dari tempat-tempat tertentu. Ketika burung perkutut tersebut kita miliki, nah kita tidak pernah tahu nih dari mana burung ini berasal, dari mana burung ini habitatnya. Tapi satu hal yang menjadi pegangan kita adalah kita tahu bahwa perkutut ini pasti berasal dari alam liar atau dari peternakan, atau dari generasi-generasi terdahulunya pun pasti dari alam liar. Sebagai pemula, sebagian besar itu kan kita memelihara burung perkutut dari ombyokan, dari ngombyok. Lebih mudah kita membeli ombyokan itu biasanya ya berasal dari pasar berasal dari pengepul ini dari penjaring otomatis mencarinya di alam liar.
ini kita bahas berbeda dengan yang berasal dari dunia peternakan. Nah, yang kita bahas adalah perkutut yang berasal dari alam liar. Sudah barang tentu kita tidak bisa menghindar bahwa perkutut kita ini ya mungkin ada yang dari tempat angker, mungkin ada yang dari tempat makam, ada yang berasal dari petilasan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu para Ndoro, bagaimana sikap kita agar kita ini merasa tenang atau merasa tidak khawatir apabila memiliki burung perkutut, agar kita terhindar dari jangan-jangan apakah perkutut kita ini berasal dari tempat yang gaib tadi. Oleh karenanya kami berusaha untuk berdiskusi, memberikan beberapa tips agar kita lebih tenang dan kita lebih nyaman memelihara burung perkutut, tidak dihantui rasa ketakutan karena merasa burung yang kita miliki ini berasal dari tempat yang angker atau tempat yang mistis. Pertama yang dapat kita lakukan adalah ketika kita membeli burung perkutut, nah, kita bisa satu, apabila burung perkutut ini kita tanyakan kepada pengepulnya, bisa ini berasal dari mana, nanti bisa mendapat jawaban apakah ini dari liar. Kalau liar bisa kita tanya misalnya ini berasal dari daerah mana, bisa dari daerah misalnya Tuban, bisa berasal dari daerah Mataram Jogja, bisa berasal dari Tangguh Demak, bisa berasal dari Kedu, bisa berasal dari Pajajaran, bisa berasal dari Majapahit. Nah, ini hal-hal seperti itu bisa kita tanyakan kepada pengepulnya atau kepada penjualnya ini berasal dari mana. Kemudian yang kedua, kita pelajari dari tangguhnya, dari ciri fisik yang berkaitan dengan ciri-ciri ketangguhan pada burung perkutut. Nah, apabila tangguhnya itu sudah kita dapatkan, nah kita bisa jadi tahu ini berasal dari daerah yang seperti apa. Itu informasi yang kita tahu. Selanjutnya, apabila informasi-informasi tersebut telah kita dapat dan kita tidak menemukan apakah perkutut ini berasal dari punden atau berasal dari tempat yang angker atau tidak, lebih baik kita jaga-jaga. Kita melakukan yang namanya sebuah proses netralisasi. Netralisasi di sini bukan bersifat metafisika atau gaib, bukan, tapi sebagai sarana untuk kita waspada dan berhati-hati, yaitu memperlakukan burung perkutut yang baru saja kita miliki, yang baru saja datang ke tempat kita, itu kita buat sebagai ritual dulu. Ya, ritual itu bukan hal-hal yang klinik ya. Kita mandikan, kemudian kita beri obat, kemudian kita bersihkan menggunakan misalnya luka-lukanya menggunakan antiseptik dan sebagainya. Kemudian apabila ada kotoran di tubuhnya juga kita bersihkan. Dan hal seperti ini bisa menjadi sarana untuk menghilangkan faktor resiko penyakit dari burung perkutut yang baru datang. Kemudian setelah dibersihkan seperti itu, kita berikan sangkar yang baik dengan tujuan apa? Sangkar yang baik ini juga akan membuat sedap pandangan. Ketika kita melihat sangkarnya bagus, perkututnya di dalamnya pun terlihat akan sehat, kelihatan keren. Bukan nuansanya nuansa kotor, nuansa ya dipandang itu istilahnya apa ya, kalau orang bilang busem kalau orang Jawa. Nah, itu kalau ketika dilihat di dalam sangkar yang bagus, setelah dimandikan, setelah dibersihkan, setelah kita beri makan, kita beri obat cacing, kita beri ramuan rempah-rempah, nah itu merupakan salah satu treatment atau ritual ketika burung perkutut baru kita terima, belum gabung di lingkungan yang kita sudah punya, atau misalnya baru pertama kali punya pun tidak masalah, itu kita lakukan treatment seperti itu. Karena tujuannya itu sebenarnya tujuan jelasnya adalah membersihkan tubuhnya. Namun, nah di samping itu dengan kita membersihkan, kita niat. Kita berniat dalam hati bahwa kita memandikan si burung perkutut ini dengan doa. Cukup membaca lafal bismillah, katakanlah. Kita dengan niat untuk membersihkan burung yang kita miliki ini, yang baru kita beli, terbebas dari yang namanya gangguan makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan. Karena dalam berbagai pengalaman memang kan yang namanya makhluk gaib, makhluk yang bukan berasal dari manusia,
itu jelas, karena mereka metafisik, astral, mereka bisa berada di tanaman, bisa di tumbuhan, bisa berada pada benda. Nah mungkin, ini sekali lagi mungkin, ada di burung perkutut yang kita punya. Nah karena kita tidak tahu dari mana asalnya perkutut yang kita miliki, ketika perkutut itu berasal dari tempat yang tadinya di situ dihuni oleh makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk metafisik, dan itu akan masuk ke dalam perkutut. Nah sebagai ritual, sebagai upaya kita memohon perlindungan dari Gusti Allah, kita berdoa seraya dengan membersihkan, kita mandikan perkututnya. Semoga dengan kita membersihkan burung perkutut dan diniati doa, tujuannya bukan lain dan tidak bukan adalah untuk sebagai sarana kita menetralkan. Karena kalau sudah netral itu akan lebih tenang dan kita tidak merasa was-was. Burung milik kita sudah bersih dan semoga terjaga dari hal-hal yang bersifat negatif, dari gangguan jin, dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan terhadap kehidupan kita. Nah, para Ndoro, kurang lebih itu adalah informasi tentang bagaimana kita mensikapi agar burung perkutut yang kita miliki ini terjaga dari hal-hal yang bersifat gaib atau metafisik, gangguan dari makhluk metafisika kasat mata. Cah Bejo pamit, semoga ada manfaatnya perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan.